Tolkani masih terjebak kemacetan di Simpang Jomin, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Deretan kendaraan terhenti begitu keluar dari tol Cikampek. Lalu lintas lumpuh dan jalanan berubah bagaikan tempat parkir massal. Sebagian pengendara berusaha mencari jalur alternatif, menembus jalan kampung dan area persawahan. Ini keadaan jalan mudik dibandingkan dari dulu lain parahan yang ini. Setiap tahun itu angkutan lebaran ini selalu berbeda-beda problemnya selalu berbeda. 3 tahun terakhir ini problemnya lebih banyak kalau di jalan raya itu kemacetan, artinya traffic yang cukup tinggi karena pertumbuhan kendaraan pribadi, pertumbuhan sepeda motor. Dari data counting kita di 5 atau 6 titik itu hampir 18,17%. Kenaikannya kendaraan pribadi hampir 8,9%. Nah, coba bayangkan saja ini pertumbuhannya. Pertumbuhan kendaraan bermotor di Indonesia sangat tinggi. Di Jakarta dan wilayah Polda Metro Jaya saja, setiap hari bertambah 3.000 sepeda motor dan 700 mobil. Maka tak heran bila jumlah pemudik kendaraan bermotor setiap tahun terus membludak. Jumlah pemudik dari Jakarta diperkirakan mencapai 8,3 juta orang. Sebagian besar masih memilih menggunakan kendaraan pribadi. Sekitar 4,5 juta menggunakan mobil pribadi dan 2,5 juta sepeda motor. Jam 5 pagi di Pelabuhan Merak, mobil Gustaf masih terjebak antrian panjang, menunggu giliran membeli tiket masuk kapal feri. Dengan laju perlahan, mobil Gustaf akhirnya sampai di loket pembelian tiket. Harga tiket tahun ini sama tahun kemarin sama aja, nggak ada penaikan, nggak ada penurunan, normal 232.500 ya, sama aja. Lepas dari antrian loket tiket, mobil Gustaf meluncur menuju dermaga 1. Baru sejenak bebas dari antrian, tapi ternyata di depan tumpukan kendaraan kembali mengular. Bingung ini macet kenapa gitu kan. Biasanya nggak separah itu antrian di Merak gitu ya. Entah karena volume atau karena pengaturan, yang pasti bingung gitu. Tapi ya itulah seninya mudik kali ya. Berdatangannya sangat luar biasa nih, secara berbarengan sejak mulai jam 8 malam ya, jam 20 itu antrian panjang banget gitu. Semua berbarengan seperti air bah gitu membludak. Jalur antrian di Pelabuhan Merak terbagi 3 untuk jalur pejalan kaki, jalur sepeda motor, dan jalur mobil. Seluruhnya terdapat 5 dermaga. Masing-masing dermaga dilayani 6 kapal. Dermaga 4 dan 5 khusus untuk pemudik sepeda motor. Walaupun kapal yang siap beroperasi sebanyak 38 unit, tapi tetap kita mempertimbangkan keefektivitasnya. Sehingga menurut saya lebih efektif kita operasikan 29-30 unit kapal. Dan sisanya nanti sebagai kapal cadangan. Sewaktu-waktu di antara 30 kapal tersebut ada yang trouble, sehingga kita memiliki 8 kapal cadangan. Menjelang tengah hari, antrian bukan berkurang, justru kian menumpuk. Waktu di Merak itu di dermaga kita ngantri kan udah jam 9 tuh, sampai jam setengah 11 belum ada pergerakan tanda-tanda naik kapal. Akhirnya Cimoy kita mandiin ya, karena memang anak-anak kalau misalnya sampai lewat jam 9-an lah belum mandi, mereka gerah gitu. Akhirnya kita mandiin di toilet dermaga ya, alhamdulillah bersih kok, di situ bagus gitu. Di tengah antrian tanpa kepastian, beberapa orang mulai hilang kesabaran. Tadi berangkat dari Bekasi jam 10 malam, terus nyampe di pintu tol Merak itu jam 12, nyampe ke tiketing, pengambilan tiket itu jam 2:57. Sampai sekarang mobil saya masih di sana, Mbak. Untuk pengaturan ada polanya, siapa yang dia datang duluan, dia masuk duluan. Namun mungkin fenomena di lapangan akan berbeda.
Misalnya mungkin karena mereka letih, pengen buru-buru masuk dan pengen buru-buru sampai kampung halaman, sehingga banyak yang rebutan untuk masuk ke kapal feri. Kalau misalnya dari sistemnya di awal udah dibikin, misalnya ada 5 jalur, ya udah pakai 5 jalur itu aja, jangan sampai melebar sampai segini banyaknya gitu. Jam 4 sore di jalur Pantura. Sudah 10 jam perjalanan. Seharusnya Tolkani telah sampai di kota Tegal. Namun kenyataannya, setengah perjalanan belum terlampaui. Saking macetnya kita tadinya bareng-bareng sampai kita berpisah. Akhirnya saya sampai duluan di Simpang atau Subang. Kita nunggu. Nah, aku lewat alternatif. Aku nganti takon polisi kan. Ya, saya nyusul kamu. Ternyata salah jalur. Sampai kita ke sawah, mana pertigaannya. Nggak ada, malah sampai Subang duluan. Beberapa pengendara memilih berhenti untuk melepas lelah. Tidak sedikit pemudik motor yang membawa serta anak-anaknya. Sejak usia dini, anak-anak sudah merasakan beratnya ritual mudik demi memenuhi hasrat orang tuanya pulang ke kampung halaman. Cilik melaske, apa orang melaske primer, bapakane balik, mbakane balik, anak kudu melu. Karena apa lebaran nang kampung demi kampungnya sendiri. Jadi anak bapak poro melu kabeh. Pemudik harus siap menghadapi debu jalanan, polusi kendaraan, dan cuaca panas menyengat. Perjalanan jauh dengan kondisi lelah bisa menurunkan konsentrasi yang dapat memicu kecelakaan. Untuk menangani masalah kesehatan dan kecelakaan bagi pemudik, Kementerian Kesehatan mendirikan pos-pos kesehatan sepanjang jalur mudik. Kita membangun sekitar 578 pos kesehatan sepanjang arus mudik. Itu yang pertama. Ada puskesmas yang memang disiagakan 24 jam. Itu ada 718 puskesmas yang disiagakan 24 jam. Gitu ya. Selain puskesmas juga ada rumah sakit tentu saja yang memang ada di dalam mudik, dan rumah sakit memang selalu siaga 24 jam. Kalau kita lihat daftarnya di seluruh Sumatera, Jawa, Bali itu ada 1.500-an rumah sakit. Tolkani, si pemudik motor, masih terjebak kemacetan panjang di jalur Pantura. Sementara mobil Gustaf belum juga beranjak di tengah antrian masuk kapal di Pelabuhan Merak. Kereta ekonomi Matarmaja masih menyusuri rel membawa Wulan menuju Malang. Dan Akbar harus bersabar mengarungi lautan selama 3 hari, yang membuatnya terpaksa merayakan Idul Fitri di atas kapal. Mereka punya pilihan transportasi berbeda dan menempuh perjalanan ke kota yang berbeda. Tetapi mereka punya tujuan yang sama, mudik demi merayakan Idul Fitri bersama keluarga di kampung halaman. Waktu berbuka puasa telah tiba. Suasana di kereta seketika berubah seperti acara buka bersama. Para penumpang menikmati bekal yang mereka bawa. Sekarang kita lagi buka puasa. Lapar banget nggak? Aus ya yang iya ya. Kalau lapar nggak, aus ya.